Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam lahir di Munaf, Mesir, yang merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau adalah putra Yazid bin Mihla'il bin Kinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sosok yang sangat mencintai kebenaran. Dan diceritakan Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah pecinta kebenaran dan seorang nabi. Nabi Idris adalah orang yang rajin beribadah dan menuntut ilmu. Hal ini tergambar dalam arti namanya, Idris, yang berarti orang yang rajin belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia berupa ilmu yang luas dan dalam. Nabi Idris pandai berhitung, ilmu perbintangan, dan juga manusia pertama yang pandai berkuda, memotong dan menjahit pakaian. Selain itu, Nabi Idris juga merupakan manusia yang pertama kali menulis dengan pena. Selain kecerdasannya, Nabi Idris juga memiliki kekuatan dan keberanian yang besar, hingga beliau dijuluki Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Allah telah memberinya derajat yang tinggi. Nabi Idris menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu 30 shahifah berupa petunjuk-petunjuk yang harus disampaikan pada umatnya, kaum yang beragama Qabil. Namun, umat Qabil tidak mengikuti ajaran Nabi Idris. Mereka menghina dan mengolok-olok Nabi. Butuh perjuangan dan tantangan yang harus dijalani oleh Nabi Idris, hingga akhirnya hanya sedikit orang yang mengikuti ajarannya. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk pergi dan membawa orang-orang Qabil yang beriman kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan hukuman pada orang-orang Qabil yang kafir. Hukuman yang diberikan saat itu adalah adanya paceklik atau gagal pertanian, ternak pada mati, hingga penduduk Qabil mati kelaparan. Kecerdasan Nabi Idris begitu dikagumi oleh malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Hingga suatu hari, dengan izin Allah, malaikat Israel menyamar sebagai manusia dan mengunjungi rumah Nabi Idris untuk mengenalnya lebih dalam. Malaikat Israel datang ke rumah Nabi Idris dengan mengucapkan salam dan mempersilahkannya masuk. Malaikat Israel menjelaskan maksud kedatangan menemui Nabi Idris alaihissalam sebagai utusan Allah. Setelah itu, keduanya beribadah bersama. Saat mau makan, Nabi Idris mengajaknya untuk makan. Malaikat Israel lalu menolak dengan berkata, "Silakan Anda makan sendiri. Saya ingin melanjutkan ibadah saya pada Allah." Pada saat tiba waktu tidur, malaikat Israel pun menolak dengan berkata, "Silakan tidur dulu. Saya masih ingin melanjutkan ibadah saya." Hal yang sama terjadi pada hari berikutnya, hingga akhirnya Nabi Idris penasaran dan bertanya tentang tamunya. "Saya adalah Israel, malaikat pencabut nyawa," ucap malaikat Israel. Nabi Idris mengira bahwa malaikat Israel akan datang untuk mengambil nyawanya, tetapi ternyata tidak. Malaikat Israel datang untuk mengenal Nabi Idris lebih jauh. Nabi Idris berkata bahwa ia ingin merasakan bagaimana rasanya jika nyawa seorang dicabut. Pengalaman ini akan menjadikannya bekal dalam berdakwah. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mencabut dan mengembalikan lagi nyawa Nabi Idris. Setelah bangun, Nabi Idris mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa, "Karena saya melakukannya dengan hati-hati. Begitulah yang saya lakukan pada orang-orang yang beriman," kata malaikat Israel. Adapun orang-orang yang kafir, mereka akan merasakan sakit yang luar biasa dan dirasakan sampai hari kiamat. Demikianlah sedikit kisah tentang asal mula malaikat Israel kagum dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Tentunya
Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dalam kisah Nabi Idris ini. Seseorang yang rajin belajar dan beribadah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Semoga kisah Nabi Idris di atas bisa memberikan pengetahuan baru pada kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersemangat dalam mencari ilmu dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.